Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan buat kalian sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di siang hari ini. Dimana teman-teman kalau kita lihat bersama-sama untuk perkembangan daripada sektor kripto siang hari ini, untuk price atau parameter harga daripada Bitcoin sendiri teman-teman berada di area 75.800-an. Sedikit terjadi retracement karena all time high-nya ya kan, harga tertinggi barunya atau ATH-nya itu berada di area 76.800-an teman-teman ya. Dan kali ini berada di area 75. Jadi ada penurunan. Walaupun dalam kondisi 7 hari terakhir itu Bitcoin masih bullish ya. Dan dalam 24 jam terakhir juga masih mencoba untuk recover. Semoga saja teman-teman hari ini bisa menyentuh di range harga ya 80 ribuan ya. Mantap. Dan kalau kita lihat ya parameter harga untuk altcoin sendiri hari ini cukup menarik teman-teman ya, cukup menarik di mana antara buyer and seller ya, karena kalau kita lihat di sini warnanya itu ya didominasi dengan merah merona-rona alias meronta-ronta teman-teman, meskipun Bitcoin ini juga menunjukkan perform yang kuat gitu ya harganya. Cuman ya memang terjadi retracement, itu hal wajar. Oke. Kalau kita lihat dari segi meme coin, kita masuk dulu ke meme coin teman-teman ya, nggak afdol nih kalau kita nggak lihat parameternya. Nah, untuk meme coin sendiri untuk saat ini ya, untuk market cap sendiri ada sedikit pelandaian. Dogecoin Shiba Inu ini dalam kondisi bearish teman-teman, atau koreksi 32%-an. Nah, kalau kita lihat bersama-sama, PP ini masih strong dengan 2,07% teman-teman untuk price persentasenya. Cuman mayoritas dari meme coin masih didominasi dengan warna merah merona-rona alias meronta-ronta. Oke, di kesempatan kali ini ada sedikit informasi nih untuk para pemegang PP, kita bahas. Nah, jadi di sini teman-teman sekitar 72% ya pemegang PP untung karena harga turun ke 0. Oke, maksudnya apa nih ya? Jadi pemegang PP dengan persentase ya dari 100% itu 72%-nya mengalami keuntungan. Karena gini teman-teman ya. Beberapa waktu yang lalu ketika PP di kepala 8, PP di kepala 9 ya kan, kita pernah bahas ya, kalau kalian yakin dengan PP silakan DCI karena potensi PP untuk ke Rp1 itu ada ya, possible juga dia ke Rp1 kan, saya sering bilang seperti itu kan. Dan bisa kita ketahui ketika Bitcoin menguat, PP malah kill 10 gitu kan. Jadi tidak menutup kemungkinan orang yang beli di kepala 8, orang yang beli kepala 9 itu masih mengalami keuntungan. Nah, jadi di sini teman-teman kalau kita lihat di tengah kenaikan harga mata uang kripto yang lebih luas, PP Coin member tema kata juga mencatat pergerakan harga yang signifikan. Data dari Inter the Block menunjukkan bahwa sekitar 72% pemegang PP telah mengumpulkan keuntungan atau berada dalam posisi menguntungkan seperti yang sering dinyatakan. Nah, kenaikan harga dorongan untuk pemegang PP khususnya laba terjadi setelah harga PP melonjak aset tersebut turun saat nol dari harganya. Oke, turun 10 ya maksudnya teman-teman ya, atau kill 10 lah ya kan. Melonjak setinggi di area 10.4 sebelum stabil pada harga pasar saat ini. Analis mengatakan lonjakan itu terjadi karena sentimen bullish masyarakat dikombinasikan dengan optimisme umum di ruang kripto yang lebih luas. Ya, ini antara buyer and seller itu masih didominasi dengan apa, buyer ya teman-teman untuk PP sendiri. Oke, jadi di sini kalau kita lihat untuk si PP sendiri, kalau menurut saya pribadi teman-teman ya, ini pola pandang orang kan beda-beda. Oke, PP sendiri dari permainan supply and demand teman-teman ya, kita ketahui sendiri supply-nya itu separuhnya daripada Shiba Inu ya. Itu pun udah ada yang di burning untuk supply daripada si PP Coin itu sendiri. Terus di sini sebenarnya PP ini tinggal menunggu momentum ya, momentum entah dia nanti developernya ya, kita berbicara developernya siapa tahu nih mau mengikuti marketingnya Shiba, itu tidak menutup kemungkinan di atas Rp1 pun bisa ya, entah di area 1,5, 1,6 atau bahkan di Rp2 ya. Marketingnya seperti apa? Oke, negosiasi dengan Coinbase, negosiasi dengan Robinhood gitu kan teman-teman ya, untuk masuk ke dalam platform mereka.
Ketika itu sudah terjadi ya, mereka bisa masuk gitu, bisa melobi, dibarengin dengan mekanisme burning yang dilakukan oleh Shiba Inu. Waktu itu kan bukan burning, cuman dia menyumbangkan separuh total supply-nya ke Vitalik Buterin. Vitalik Buterin 10%-nya digunakan untuk menyumbang pasca COVID ke India, dan 40%, ya bukan 40% ya, jadi dari 50% yang disumbangkan, 10% masuk ke sumbangan, 40% masuk ke burning gitu ya. Nah, itu yang membuat Shiba waktu itu hype. Nah, semoga saja PP ini teman-teman, meskipun nggak harus ngikutin jejak daripada Shiba Inu, ya mekanisme deflasi harus kenceng gitu. Jadi PP ini cukup menarik sebenarnya ya. Masih didominasi juga PP ini, banyak wealth juga, komunitasnya juga kuat ya kan. Bukannya saya mau ngebagus-bagusin PP, sebenarnya meme coin yang lain yang lebih bagus dari PP juga banyak gitu teman-teman ya. Kalian bisa mempertimbangkan MOG ya, kalian bisa mempertimbangkan Popcat, kalian bisa mempertimbangkan apalagi ya, Mew ya kan. Itu banyak sebenarnya meme coin yang notabene cukup bagus teman-teman ya, cukup bagus juga ya. Kalau kita bicara price prediction, harganya itu jauh lebih dominan mereka yang kita sebutkan tadi. Cuman PP ini kan khususnya gini teman-teman. Wah, Popcat udah mahal bang. Wah, Mew udah lumayan mahal kan, ya kan? Mew udah lumayan mahal. Terus ada lagi MOG itu masih murah ya. Kalian bisa gitu kan ya. Kalian semisal punya $100 ya kan. Kalian sebar, jangan difokuskan ke PP teman-teman. Nggak boleh seperti itu ya. Kalau menurut saya nggak boleh gitu. Tapi kalau kalian mau ya nggak masalah. Kalau semisal nih contohnya kita punya $100, oke, kita masuk ke PP 50%-nya, oke, $50, oke lah ya kan, masuk ke PP. Nah, sisa $50 kalian sebar teman-teman ya, sebar ke MOG. MOG itu harganya masih sangat murah loh ya kan, zeronya masih banyak, kalian masuk lah ya kan, $10 atau $15. Wah, masih ada sisa dana nih, kalian masuk lagi ke koin lainnya atau Mew ya kan, lumayan dapat ribuan koin Mew gitu teman-teman ya. Kalau Mew bisa ke ranah 0,1 dolar gitu aja ya, atau 0,05, itu kan udah cuan juga gitu. Nah, kita kembali ke PP kali ini ya teman-teman ya. Jadi kalau ditanya bang, apakah PP ini masih ada potensi? Kalau potensi ada teman-teman. Makanya saya sering bilang ya, seperti Shiba Inu, PP ya kan. Meskipun kalian udah nggak suka dengan Shiba, meskipun kalian udah nggak suka dengan PP, setidaknya minimal di wallet kalian atau di exchange kalian, tempat kalian ngehold 1 juta koin itu ya siapkan aja, toh itu juga murah, di bawah $10 kan, seperti itu. Nah, mungkin ini dulu ya teman-teman ya, sedikit informasi tentang PP ya. Semoga saja kalian masuk dalam kategori 72% orang tersebut yang mengalami keuntungan. Oke, tetap semangat ya, selalu kurangi sambat, ingat kripto itu kejam. High risk high return, selalu disclaimer, gunakan uang dingin, dan salam cuan.